Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau berdoa, kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, untuk anugerah-Mu yang boleh terjadi bagi hidup kami sampai saat ini Bapa. Kalau kami boleh ada dengan tidak kurang suatu apapun, itu bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi karena semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Pada siang hari ini, kami berkumpul di tempat ini, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama Engkau yang satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang telah mati untuk menebus dan bahkan bangkit untuk menang dan melawan. Terima kasih Yesus, kami yang hadir di tempat ini, kami memuji, kami bersukacita karena Engkau teramat baik bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Boleh saya bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, semua hari sampai hari Minggu itu ada harinya Tuhan. Jadi harinya Tuhan bukan hanya satu hari, tapi setiap hari. Jadi setiap hari kita memuji Tuhan. Amin. Mari kita
setiap hari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian kedua mengatakan jalan serta Yesus. Jadi jalan sama Tuhan Yesus tidak hanya jalan dalam suka aja, tapi jalan dalam suka. Kita terus berjalan dengan Yesus. Amin. Boleh jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan sama Yesus setiap hari. Haleluya. Dan kalau berjalan sama Yesus tidak mengecewakan ya saudara ya. Tapi kalau kita berjalan sama manusia mengecewakan. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi komitmen kita. Bahwa dalam keadaan apapun, susah, berkelimpahan, kuat, maupun lemah, sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada gantinya saudara. Amin.
Bapa, kami datang siang hari ini ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur terima kasih Bapa atas kasih dan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar siang hari ini Tuhan, kami mau duduk manis, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami hidup berkenan kepadamu ya Tuhan, biar hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini ya Tuhan, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu agar hamba menyampaikan firman-Mu sesuai dengan Roh Kudus yang berbicara atas kami. Terima kasih Bapa, buka hati kami dan kami terima firman Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Ada sukacita ya? Amin. Semua sehat? Jasmani rohani? Dompet sehat? Luar biasa. Yang penting ya. Baik. Ya kita baru merayakan Paskah ya saudara ya. Bagaimana kita melihat betapa kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, Bapa memberikan, mengaruniakan anaknya yang Dia kasihi untuk menderita bahkan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus untuk kita, saudara ya, untuk keselamatan jiwa kita, untuk keselamatan dari dosa-dosa yang kita alami, saudara ya, yang ada dalam tubuh jasmani kita ini. Ya, bagaimana besar kasih Tuhan tidak terukur saudara ya, kita merasakan dari dulu sampai sekarang pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita, amin. Ya, saya terima kasih sudah ada di tempat ini, semua karena bukan hebat dan bangga saya, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Saya membawa dua teman saya, Bapak Abraham Wiki Osada, dia juga pemain film saudara di tahun-tahun berapa ini? Tahun 80-an juga saudara, dan istrinya Jimmy juga, mereka penginjil, evangelis. Ya kita bersama-sama di dalam pelayanan. Ya, kita satu tubuh Kristus, amin. Amin. Ya. Nah, saya bersyukur ya kita sudah bisa melewati semua selama ini saudara ya. Dari COVID dan semua kita bisa melewati itu semua karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. 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 Kalau nggak ada Tuhan beserta kita, kita nggak akan kuat. Kita nggak akan bisa mengalami yang namanya kemenangan. Ya, karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Ya, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Ya, maka kuasa ya, yang memberikan kekuatan itu untuk kita dapat melewati semuanya. Ya, saudara ya, semua kita ada masalah, semua kita ada kesulitan, semua kita ada saudara ya, yang tidak kita inginkan sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Tapi itulah kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau kita terlepas dari pegangan kita kepada Tuhan, maka terlepaslah semuanya. Apa yang terlepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya, jadi itu saudara ya. Jadi saya akan mengambil tema pada siang hari ini adalah iman jangan goyah karena kesusahan. Kita di hari terakhir ini banyak mengalami kesusahan, apalagi sekarang ya saudara. Ya, semua kita mendengar dari berita kalau ada yang perusahaan besar sudah bangkrut, ya, perusahaan besar sudah mem-PHK karyawannya, dan berita-berita yang selalu menakutkan. Ya, tapi Tuhan Yesus berfirman, jangan takut, percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, bahwa semua itu tidak akan menimpa kita orang-orang benar. Ya, karena orang benar ya hidup karena iman. Amin. Amin. Ya. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan di 1 Tesalonika, dia memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika.
ya, bahwa kami tidak tahan lagi. Rasul Paulus ya yang mengatakan, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Bapa, ya, bekerja dengan kami untuk Bapa dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Rasul Paulus sendiri, kita tahu ya kisah Rasul Paulus bagaimana dia hidup, ya, hidup jujur, ya, hidup takut akan Tuhan. Dia memberitakan Injil, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia didera, tapi dia dihina, tapi dia dipenjara, saudara. Ya, karena apa? Karena dia memberitakan Injil. Sampai dia mengatakan bahwa aku ini sepertinya sudah gak kuat lagi. Karena apa? Karena penderitaan yang dia alami, saudara, di dalam memberitakan Injil. Ya. Memang, saudara, ya, kita ditentukan untuk itu. Di sini dikatakan kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk apa? Untuk menderita itu, saudara. Untuk mengalami kesusahan-kesusahan itu. Ya. Nah, goyah bisa mengakibatkan apa, saudara? Kalau kita goyah, kita mengakibatkan itu kehancuran buat diri kita sendiri. Karena iman, kalau iman kita goyah, berarti kita sudah gak ada pegangan lagi. Gitu. Lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan, lama-lama kita mati rohani. Ya. Kita banyak sekarang ya tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, saudara. Ya, baik itu jabatan, baik itu uang, ya, baik itu di dalam pelayanan sekalipun. Ya, kalau kita nggak kuat, makanya firman Tuhan katakan, waspadalah, berdoalah setiap waktu, bertekunlah dalam doa. Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak tahu sampai kapan hari ini ya, saudara, hari-hari ini berjalan seperti sekarang ini. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Apakah lebih baik ataukah tidak? Ya. Tapi kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita berpegang kepada janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak sekalipun membiarkan kita sendiri. Amin. Tuhan itu menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Ya, Tuhan Immanuel. Ya. Nah, kesusahan, kesulitan jangan dianggap hal yang asing di dalam kehidupan kita. Ya. Karena orang Kristen harus memahami ini. Nah, karena kenapa? Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara baca di Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Ya. Biarkan saja itu. Sorry, lupa di silent. Ya, lupakan saja. Nah, kita banyak mengalami banyak sengsara. Begitu juga para rasul-rasul, begitu juga para tokoh-tokoh di Alkitab. Semua mengalami kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, saudara. Karena memang untuk hidup benar itu banyak kesulitan yang kita hadapi, saudara. Ya, kita harus berjuang, kita harus berperang, ya, melawan semua, baik itu situasi, keadaan, baik itu godaan iblis, baik itu godaan dunia. Kita harus berjuang, berperang melawan itu semua, supaya kita apa? Menjadi pemenang. Amin. Ya. Kalau kita nggak berjuang, mana kita bisa? Dikit-dikit, sedikit apa? Menyerah. Dikit-dikit putus asa. Ya, kita nggak mau, nah yang namanya itu berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kita nggak bisa stuck ya, saudara. Iman kita itu harus bertumbuh,
gitu. Ya, nggak bisa hanya ya iman hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak bertindak apapun. Ya, kita tidak mencari Tuhan, kita tidak mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita hanya percaya ya, kita percaya Yesus itu Tuhan, ya benar. Tapi nggak cukup hanya percaya saja. Lakukan kehendak. Yesus sendiri melakukan kehendak Bapa. Dia taat sampai mati di kayu salib. Amin. Kita mengaku bahwa kita murid Kristus, tapi kita nggak mengikuti apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menderita, kita nggak mau menderita. Berarti kita bukan murid Kristus. Karena itu penderitaan adalah bagian dari hidup kita, saudara. Amin. Amin. Ya. Jangan kita hindari masalah. Hadapi, saudara. Untuk itu kita menjadi kuat. Untuk itu iman kita jadi teguh. Kalau nggak ada masalah, kita tenang-tenang aja, aman-aman aja. Tapi begitu ada masalah, baru kita cari Tuhan. Ya. Di saat yang kita sedang di zona nyaman, kita nggak ingat sama Tuhan. Kita berdoa hanya, ya Tuhan terima kasih. Ya Tuhan kami bersyukur. Tuhan itu mau kita berdoa sungguh-sungguh dengan iman, saudara. Yes. Baru ada mukjizat terjadi. Ya, karena doa doa beserta dengan iman itu besar kuasanya. Ya, doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan maka besar kuasanya. Ya, jadi akhir-akhir ini, hari terakhir ini, saudara, ya kita nggak tahu. Memang kita nggak diberitahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kita harus bersiap seperti pengantin wanita. Amin. Amin. Ya. Bersiap siaga, saudara. Ya. Nah, kesusahan, kesulitan jangan dianggap hal memang yang asing gitu. Enggak, udah biasa aja, saudara. Kalau ada pencobaan datang, saudara, katakan aja, hei, pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa yang aku alami sekarang. Ya. Pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan aku. Karena Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Amin. Perkatakan, firman itu diperkatakan, saudara. Ya. Hai masalah, engkau tidak berhak. Memang aku mengalami masalah, tetapi Tuhan Yesus lebih besar dari masalah. Amin. Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita, saudara. Gak ada yang bisa menolong kita, gak ada yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Ya. Nah, bagaimana kita harus berdoa, harus lapar dan haus, selalu ingin masuk terus ke dalam hadirat Tuhan, dalam pujian dan penyembahan, saudara. Ya. Karena di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa Tuhan yang memberikan iman kita itu bertumbuh. Yes. Iman yang bisa memindahkan gunung-gunung, saudara. Apa gunung-gunung saya dan saudara? Ya, Tuhan bisa lepaskan itu semua dengan iman kita. Iman kita yang akan menyelamatkan kita. Bukan karena kebaikan kita, no. Dan saya percaya di sini kita sudah berjuang untuk mempertahankan iman kita, saudara. Apapun itu, tawaran apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Ya. Mungkin kita lagi perlu uang, tiba-tiba ada yang menawarkan uang, nggak tahu uang dari mana, saudara. Tiba-tiba kita kena kasus hukum. Banyak terjadi, saudara. Tapi ya itulah, saudara, kalau kita nggak berjaga-jaga dalam doa, ya, kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena apa, saudara? Dosa itu selalu mengintip orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin iblis terus menggoyang kita, supaya iman kita goyah dan lama-lama meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita murtad, tinggalkan Tuhan. Ya saudara, memang kita kadang-kadang merasa udah gak kuat Tuhan, udah nangis, udah berdoa, ya. Tapi kok Tuhan sepertinya gak ada perubahan, kok Tuhan sepertinya gak jawab. Sepertinya udah gak kuat Tuhan, udah mau menyerah Tuhan. Tapi Tuhan katakan jangan menyerah. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, dalam doamu. Nah, Tuhan itu maha mendengar, saudara. Gak mungkin dia gak dengar. Cuman waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya. Sabar, saudara. Saya aja sedang sampai sekarang masih mengalami itu ujian, pencobaan-pencobaan, kesusahan-kesusahan. Ya, kita hidup masih di dunia ini masih dipengaruhi oleh iblis, saudara. Karena iblis yang berkuasa di dunia ini, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Nah, disinilah ya. Kalau dalam Kisah Rasul tadi bilang bahwa masuk ke dalam kerajaan Tuhan kita harus mengalami banyak sengsara. Disinilah iman kita dipertaruhkan, saudara. Di saat kita mengalami penderitaan, kesusahan dan kesulitan. Sebesar apa iman kita? Berapa besar sikap hati kita merespon yang namanya pencobaan, masalah, kesulitan. Apakah kita kuat? Apakah kita meragukan? Apakah kita bimbang akan kuasa Tuhan? Ya, saudara. Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita harus baca dan wajib baca firman Tuhan, karena firman ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin. Firman itu hidup, firman itu yang menghidupkan kita, menghidupkan kembali iman kita yang mungkin sudah memudar, mungkin sudah bergeser iman kita, dan sudah agak goyang, saudara. Ya, dikuatkan kembali, dibangun kembali. Ya. Nah, kenapa orang percaya menderita kesusahan? Kenapa ya? Semakin kita melayani Tuhan, kok susah? Seperti Rasul Paulus tadi bilang, udah gak kuat. Kadang-kadang mau mundur dari pelayanan. Kenapa ya Tuhan? Kok jadi tambah dekat sama Tuhan, kok tambah tambah banyak masalah, sulit dan susah. Sementara orang-orang yang di sana kalau kita lihat, kok enak-enak aja. Enggak, Tuhan bilang, ya, pemujian dan pencobaan itu selamanya harus ada di dalam orang percaya. Ada nih, saudara? Ya. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Itu sikap dari kita sendiri, saudara. Ya, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari kita sendiri. Ya. Tapi bagaimana kita berseru kepada Tuhan seperti doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Saudara ya? Yes. Nah, kenapa orang percaya menderita kesusahan? Pertama, akibat atau dampak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ya. Dampak dari dosa Adam dan Hawa. Ketika dosa memasuki dunia, penyakit timbul, kesusahan timbul, ya, perkelahian dan akhirnya kematian menjadi bagian dari manusia. Betul nggak? Ada sakit penyakit, saudara. Kita doa Tuhan, saya sakit, saya udah berdoa, saya udah berseru panggil Tuhan minta tolong,
mohon-mohon sama Tuhan, tapi sakitnya gak sembuh. Seperti dulu papa saya bertobat karena itu saudara. Papa saya didoakan gak sembuh-sembuh. Ya. Karena apa? Karena itu saudara, dampak dari dosa. Dulu saya Muslim dulu saudara. Jadi saya nggak percaya Tuhan Yesus. Jadi mau bagaimana ada mukjizat kesembuhan kalau kita nggak percaya sama Yesus? Sementara yang menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus. Itu saudara. Ya. Jadi di mana iman kita berada, saudara? Ya. Kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita berdoa dengan iman yang teguh, maka mukjizat itu terjadi. Amin. 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 Ya. Nah, akibat dosa Adam dan Hawa ya. Nah, dosa itu memang enak saudara bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi mengenal Tuhan juga sekarang banyak orang yang berbuat dosa. Udah melayani masih berbuat dosa. Banyak. Betul nggak? Oh diam ya? Iya. Di sini nggak ada. Oh sudah. Di sini bodoh semua. Iya. Enggak. Ya, dari kita sebenarnya saudara. Kita memilih hidup kudus, tidak berbuat dosa, tidak kompromi dengan dosa, karena dosa sedikit aja saudara, itu sudah menghancurkan hidup kita sebenarnya. Jadi jangan bermain-main sekarang, hari-hari terakhir ini jangan main-main lagi sama Tuhan saudara. Ya Tuhan kan sudah memberikan kasih karunia sama kita. Kita buat dosa sedikit gak apa-apa lah. Gak saudara. Tuhan gak akan berkompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Adam dan Hawa cuma makan buah aja yang dilarang. Tapi apa? Dampaknya sampai sekarang. Betul nggak? Bagaimana Daud berbuat dosa? Daud yang dekat sekali dengan Tuhan. Dia berbuat dosa, dia jatuh dalam dosa. Tapi hukuman Tuhan tetap berjalan. Betul saudara? Yes. Bayar harganya saudara. Yesus sudah membayar harga dosa kita di kayu salib. Satu untuk selamanya, sekali untuk selamanya. Jangan kita berbuat dosa lagi. Jatuh bangun. Tobat kumat. Itu saudara. Merugikan diri kita sendiri. Menghancurkan diri kita sendiri. Ya saudara ya. Nah ini yang Tuhan ingatkan untuk kita siang hari ini ya. Amin. Dampak dosa itu luar biasa. Ya, yang selingkuh tetap selingkuh. Walaupun sudah pelayanan, ditutupin dengan pelayanan. Ya, Tuhan tahu apa. Sebelum kita berbuat, Tuhan itu sudah tahu. Baru niat aja mau bikin, Tuhan sudah tahu. Makanya kita kalau dekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memisahkan kita dari dunia ini, saudara. Memisahkan dari hal-hal yang jahat. Ya saudara ya. Terus kita memuji dan menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirannya, lebih lagi dalam saudara. Itu akan kita mendengar suara Roh Kudus. Kita peka mendengar suara Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Nah, yang kedua itu dampak karena iblis. Kenapa kita orang percaya menderita kesusahan? Dampak dari dosa pertama, dua dampak dari iblis. Karena ia telah diberikan kuasa untuk menyiksa kita dengan berbagai cara. Contohnya, Ayub, kisah Ayub. Bagaimana Ayub itu hidup takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Dia tidak berbuat apa-apa, saudara. Dia orang benar. Tetapi kenapa dia mengalami susah? Karena dampak iblis. Iblis yang minta izin sama Tuhan supaya dia diuji imannya. Yes. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, Tuhan bilang ya udah, coba aja uji imannya sampai di mana. Mungkin saya, saudara. Coba itu lihat sih anak Kairas itu.
Imannya sampai di mana? Tolong diuji. Bisa saja, saudara. Ya, kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Ya, Ayub bagaimana? Ya, iblis ya Tuhan bilang ya sudah diuji aja imannya. Makanya iblis menaruh bara yang busuk di atas kepalanya sampai di telapak kakinya. Sampai dia menggaruk-garuk dengan beling pecahan kaca. Saking gatalnya menurut, menderitanya luar biasa. Ya. Padahal dia orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan kan punya kuasa, saudara. Siapa yang Tuhan mau uji imannya? Atau saya atau saudara? Satu kali, satu saat kita akan mengalami itu, saudara. Mungkin nanti di sini mungkin ada nanti kesaksian. Dulu saya begini, dulu saya begitu, tetapi setelah saya dekat sama Tuhan, Tuhan memberikan semuanya yang terbaik. Gitu, saudara. Ya. Nah, yang kedua tadi ini ya, Ayub, kisah Ayub. Nah, untuk yang perempuan yang dibelenggu selama 18 tahun oleh iblis. Ini contoh-contoh aja, saudara. Banyak lagi contoh. Ya, bagaimana dia dilepaskan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi nggak selamanya orang benar itu jatuh tergeletak. Nggak akan, saudara. Tuhan Yesus adalah pembela kita, saudara. Amin. Dia menolong kita satu-satunya. Ya. Nah, Paulus contohnya juga. Paulus mengatakan begini, duri dalam dagingnya adalah utusan iblis untuk menggocok dia. Ya, jadi iblis ini selalu ada di tengah-tengah orang percaya. Kalau nggak orang percaya, ya memang nggak percaya Tuhan. Yesus aja dicobai di padang gurun, apalagi kita semua. Betul? Sekarang pertanyaannya, kuat nggak kita? Mampu nggak kita? Selalu kita nyanyi, segala perkara dapat ku tangguh, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tapi begitu terjadi, kita tak kuat. Manusia itu cenderung gak kuat, cenderung lemah. Makanya kita selalu meminta kekuatan dari Tuhan. Biar kuasa Tuhan itu yang menghandle, atau kuasa Tuhan itu yang menyelesaikan semua, membereskan semua apa yang kita mau di dalam hidup ini. Masalah kesulitan, kesusahan. Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Gak percaya kan kita? Ragukah kita dengan firman Tuhan? Ya. Kalau kita mau percaya dengan sungguh-sungguh, ya, semua itu akan dijawab, akan dibereskan, akan dituntaskan oleh Tuhan. Gak ada satupun. Tuhan berjanji kok. Tuhan berjanji akan memberkati kita semua, supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Itu, saudara, ya. Nah, karena walau yang mendatangkan susah, dia juga menyayangi. Walaupun Tuhan mendatangkan susah, Tuhan bisa mendatangkan susah. Tuhan bisa mendatangkan apapun. Tiba-tiba kita bangun tidur, kok pusing kepala ya? Tiba-tiba udah sakit apa? Bangun tidur, aduh kok sakit perut ya? Padahal enggak makan apa-apa. Kalau Tuhan izinkan, itu semua bisa terjadi. Iya.
Ya. Makanya kita kalau nggak dekat, nggak bergaul, nggak mengenal Yesus lebih dalam lagi, saudara, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Tuhan katakan, kalau kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kau, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, apa saja kita minta, kita akan menerimanya. Amin. Amin. Nah, siang hari ini saudara minta apa sama Tuhan? Doa. Doa dan baca firman-Nya, percaya sama Dia. Oh, Dia sanggup melakukan segala-galanya dalam hidup. Amin. 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 Siapa sih yang bisa menolong kita saat kita susah? Siapa? Nggak ada, saudara. Saudara, nggak mungkin. Bisa tolong tapi sebentar. Tapi kalau Tuhan yang sudah tolong, itu selamanya, saudara. Amin. Amin. Iya. Nah, apakah iman kita goyang atau luntur atau bergeser? Ya, apakah iman kita kuat atau goyang ketika kita sakit, nggak sembuh-sembuh, atau suami atau istri yang selingkuh, tapi nggak berani ngomong? Ya, apakah anak kita bikin masalah, atau PHK dalam pekerjaan, atau usaha bangkrut, ataukah masalah ekonomi yang membuat kita goyah imannya? Semua itu Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Amin. Ya. Apa yang tidak pernah kita pikir, kita lihat, kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Yes. Belum kita minta, Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya memang kadang-kadang kok belum terjadi ya Tuhan. Kita maksa Tuhan, ya sekarang dong Tuhan. Saya doa sekarang, minta sekarang, maunya sekarang juga. Kita harus merefleksi diri kita ini siapa, saudara. Apakah kita sudah hidup benar, hidup berkenan sama Tuhan? Ya. Jangan kita asal minta, tetapi hidup kita nggak benar. Hidup kita masih dalam dosa. Iman kita harus kuat karena kita percaya Tuhan Yesus menolong kita untuk bertumbuh dalam kebenaran dan belajar untuk sabar melalui penderitaan. Amin. Sabar, saudara. Ada lagunya, sabar dalam susah sukaku. Sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padaku. Saudara kira saya gak pernah ngalamin itu? Saya nyanyi ini, saudara. Saya sambil nangis, sabar dalam susah sukaku. Ya. Tapi memang Tuhan cara kerjanya gitu, saudara. Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman dulu, baru Dia angkat untuk kemuliaan. Amin. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu lebih penting dari semuanya, saudara. Nah, memang kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, iman itu timbul kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa menyaksikan betapa kita diangkat dari lumpur bawah untuk diselamatkan Tuhan. Kita dulu hidup dalam kegelapan, Tuhan pindahkan kita kepada terangnya. Dulu kita mati rohani, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Itu semua perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Bukan karena kita. Enggak, saudara. Jadi kalau sekarang ada orang yang berkata sombong, berkata tinggi hati, ini semua karena kerja keras saya, ini karena saya punya jabatan dan tingkat yang seperti sekarang, sudah terkenal dan top. Itu karena kerja keras saya. Tuhan yang angkat kita, Tuhan yang promosikan kita, saudara. Amin. Gak ada yang lain. Makanya Tuhan bilang, mintalah. Ya, tinggal 5 menit lagi ya, saya. Waktunya, saudara ya. Nah,
Sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita kelak, saudara. Ya, saya nggak tahu sekarang pergumulan saudara apa. Ya, saya nggak tahu. Ya, mungkin saudara sudah nggak kuat lagi menanggung semua kesusahan. Ya, untuk itu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Amin. Ya. Kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa ngatasin sendiri. Ya. Mungkin saudara sudah berdoa minta tolong tapi belum ada jawab. Terus berdoa until something happen, sampai sesuatu terjadi. Berdoa tidak jemu-jemu saudara, ya, dengan hati yang tidak bimbang. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Berdoa dengan iman yang teguh, jangan pernah menyerah ataupun putus asa. Amin. Tuhan gak mau anak-anaknya yang menyerah dan berputus asa, saudara. Ya, dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. 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 Ya. Nah, ingat saudara, jangan goyang iman kita kalau belum kelihatan ada perubahan. Ya, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan sendiri. Kadang-kadang saya juga mengalami, saudara, ya, saya mengalami difitnah, saya mengalami hal-hal yang tidak baik yang orang ceritakan ke saya tentang saya. Tapi saya enggak, saya hanya mengadu aja sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini orang? Apakah dia sakit hati? Apa dia kepahitan sama saya? Atau apa? Tapi saya serahkan semua sama Tuhan. Tapi begitu saya berdoa, orang yang datang sama saya minta maaf. Saya bukan saya hanya berdoa. Tapi Tuhan gerakkan itu orang untuk dia minta maaf sama saya. Oke, saya maafin, gak apa-apa. Karena kita tugasnya hanya untuk mengampuni, saudara. Amin. Amin. Karena Bapa juga sudah mengampuni kita. Itu juga kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ya, karena Tuhan itu baik. Dia tempat pengungsian pada waktu kesusahan, yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, saudara. Amin. Ya. Nah, terakhir firman-Nya kita lihat di Zefanya 15. Zefanya 1 ayat 15 dan 16. Mungkin saudara bisa lihat, kalau enggak saya bacakan. Aku akan menyusahkan manusia. Ini firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang mengatakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan yang bikin semua ini. Saudara percaya bahwa Tuhan juga berkuasa untuk menciptakan kemalangan atau kemunculan. Percaya, saudara? Yes. Ya. Tuhan juga yang membuat kita berhasil. Ya. Nah, di sini Tuhan bilang, ya, aku akan menyusahkan manusia jalan seperti orang buta, ya, karena dia berdosa sama Tuhan. Ini dampak dosa luar biasa, saudara. Ya. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti Tahi. Bayangin itu hinanya kita karena dosa. Nah, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak dan emas pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Jadi jangan bikin Tuhan marah sama kita, saudara. Kalau Tuhan sudah marah, hukumannya pasti ada. Ya. Bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan? Hidup benar, hidup kudus. Ya. Karena Tuhan itu kudus, maka kita akan melihat Tuhan kalau kita hidup kudus. Amin. Ya.
Nah, ujilah diri kita sendiri apakah kita tetap tegak di dalam iman. Mempertahankan iman itu susah, saudara. Gak gampang. Terlalu banyak serangan, tawaran terlalu banyak. Nah, kita harus mengatakan tidak untuk semua itu. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Mari kita sekarang berlari-lari ya, kepada panggilan surga. Kita kerjakan keselamatan kita. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Cari Tuhan, saudara. Ya, kejarlah perkenanannya. Sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun kita. Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Kesusahan itu, kesulitan, pencobaan itu akan membentuk iman kita, saudara. Amin. Sudah sampai di level mana iman kita? Ya. Makanya dikasih kesusahan, dikasih kesulitan, dikasih pencobaan. Tuhan izinkan semuanya. Bersyukur, saudara. Kalau kita dicobai, bersyukur. Tuhan masih peduli sama kita. Amin. Amin. Kalau sudah Tuhan biarkan, ya udah, kebablasan kita, saudara. Ya. Nah, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Tuhan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga Dia yang membalut luka itu, menyembuhkan. Ya. Dia yang memukuli kita, ya, tetapi tangannya menyembuhkan kita juga. Amin. Amin. Gak tega, Tuhan itu gak tega hatinya. Dia penuh dengan belas kasihan. Walaupun Dia hukum kita, Dia tetap kasihan. Tapi hukuman tetap jalan, saudara, supaya kita jerah, supaya kita kapok. Ya. Yang ku kehendaki, firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Amin. Ya. Di mana aku menjadi serupa dengan kematian. Ya, kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, kita juga ikut bangkit, saudara. Amin. Amin. Bangkit apanya? Bangkit iman kita. Ya. Nah, mari kita bangkit dan kita menjadi terang dimanapun Tuhan utus kita. Saya percaya jemaat di tempat ini satu saat akan diutus Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita diberi kuasa untuk itu, saudara. Ya, untuk menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, saudara. Tuhan Yesus yang mengeluarkan kita untuk bertahan sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita nggak akan kuat dan tahan di dalam pencobaan dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Semua ada jalan keluar. Karena Tuhan Yesus tidak membiarkan kami sendiri dan tidak membiarkan kami menanggung penderitaan dan kesulitan, kesusahan apapun itu Tuhan dengan kekuatan kami. Tetapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar untuk kami menguatkan dan meneguhkan iman kami. Amin. Agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan ya Tuhan. Dan kami terus dekat dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan Yesus mengambil alih seluruh hidup kami. Biar Tuhan Yesus yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengarahkan kami. Roh Kudus, urapi setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Biar firman-Mu ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bisa menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini bisa menjadi duta-duta kerajaan Tuhan. Amin. Untuk memberitakan Injil kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, terima kasih sudah mengurapi kami dan memberikan kami pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah hujan pertobatan terjadi bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Amin. Tuhan, berikan damai sejahtera. Tuhan, turunkan di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kami bangsa ini, orang-orang yang hidup di bangsa ini semuanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang ditinggikan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua masyarakat Indonesia ini tidak ada lagi hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan fitnah, hati yang penuh dengan keserakahan, hati yang penuh dengan hal-hal yang jahat. Tuhan tolong ya Bapak, biar mereka juga menerima kasih Bapa. Mereka juga diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk manajemen grup Barito Pasifik di tempat ini. Juga bagi owner Pak Prayogo Pangestu, direksi dan semua jajarannya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka. Amin. Engkau yang memberkati manajemen grup Barito Pasifik. Biar perusahaan ini bisa berkembang ke kiri dan ke kanan. Dan Amin. terus ke bangsa-bangsa lain di dunia ini ya Tuhan, menjadi berhasil apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Mungkin mereka siang hari ini berhalangan hadir di tempat ini, tapi Tuhan, Engkau menjamah, Engkau melawan mereka ya Tuhan. Mereka juga bisa melakukan apa yang kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik. Biarlah persekutuan ini terus Tuhan berjalan dengan baik, karena Tuhan Yesus yang punya rencana bagi persekutuan rohani di tempat ini ya Tuhan. Biar jemaat-Mu di tempat ini menjadi orang-orang yang teguh imannya dan tidak gampang digoyahkan dengan apapun juga. Amin. Karena perlindungan dan penjagaan Tuhan hadir senantiasa di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak menyerah, kami tidak berputus asa, tetapi kami tetap tidak berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Dia, sama-sama kita katakan Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Ana Tairas untuk firman yang begitu menguatkan saya pribadi dan siapa di sini yang merasa diberkati oleh firman yang disampaikan.
Ya biarlah iman kita boleh terus bertumbuh dalam situasi apapun, tetap ingat Yesus satu-satunya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Boleh dipersiapkan persembahannya. Yes. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di belakang bangku saudara juga ada QRIS yang kalau nggak memberikan tunai bisa melalui QRIS yang ada di belakang kursi. Mari. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Saya undang Ibu Titin untuk memberikan pengumuman. Puji Tuhan. Terima kasih atas firman firman yang tadi disampaikan Ibu Anak Ayah. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga, pelayanan dan profesi karirnya. Biar Tuhan angkat menjadi terang juga ya Bu ya di dalam lingkungan yang penuh. Dia tahu lah ya dia harus gimana. Puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Terima kasih juga untuk persembahannya. Dan kita berjumpa lagi nanti pada tanggal 20. Tanggal 5 dulu ya. Tanggal 5 itu bagi umat Katolik silakan hadir di tempat ini untuk mengadakan Jumat pertama. Dan tanggal 24 April itu kita berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah bersama. Dan nanti tanggal 17 itu doa untuk petugas dan pelayan tempat ini. Berapapun yang hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Mari semua datang ya. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumumannya. Dan untuk mungkin ada yang bertanya siapa ya yang membawa firman Tuhan, kita tunggu saja ya teman-teman. Karena Pak Yohanes Kristianus yang saya hubungi belum kasih konfirmasi. Kalau Ibu Heni terus terang beliau tidak bisa katanya karena selama pandemi itu benar-benar tidak pelayanan keluar ya. Dia pelayanan ditutup dan saya yayasan Tangan Pengharapan dan di gerejanya saja. Jadi Pak Yohanes mungkin ya. Kita doakan saja biar beliau juga bisa. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Hana berdoa untuk doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam daerahku.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan hati dan tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang baik, cinta kasih dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai umat Tuhan di tempat ini mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Pujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.